semata dalam variabel duka, afeksi tak berpangkal pada irasionalitas diri, mainkan manifestasi bahagia atas progresivitasku. Sahabat sejatiku, sahabat dalam suka dan duka, kehadiranmu bukanlah fungsi dari suka semata, namun juga konstanta dalam variabel duka, afeksi tak berpangkal pada irasionalitas diri, mainkan manifestasi bahagia atas progresivitasku. Sudah sebagian orang sudah datang ya, ada juga yang belum datang kemarin. Ada beberapa orang kemarin yang belum datang, kelompok satu, kelompok dua, kelompok satu 3 orang. Hari ini ada lengkap yang kelompok dua 5 orang. Hari ini kumpul semua ya. Selamat datang di Desa Boglawa Ibu, pendampingnya. Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang kita terima, informasi yang kita dapatkan bahwa hari ini kita ada kedatangan dari mahasiswa KKN berjumlah 15 orang dan masing-masing satu kelompok, artinya ada 30 orang nih berkumpul di tempat kita. Secara kebetulan juga kita juga dari Boglawa ada juga mahasiswa KKN juga dari pihak KKN yang ada di samping kita. Kebetulan mereka lebih dulu lah dari pihak dari bilang si Jojo tadi, mereka senior lah untuk hari ini kan, karena mereka lebih dari 8 hari kan. Bukan gitu ya, oke nggak salah ya, berarti ya kalau 8 hari kan tetap lagi dulu kan gitu. Kalau tanggal ininya sampai selesai sama, mungkin nanti banyak kurang ya sama gitu. Artinya hari ini kami dari Pemerintah Desa Boglawa bersama Pak Konsul, hari ini saya sebagai kepala desa, tidak perlu disebutkan, mungkin kalian sudah tahu lah ya, nama saya. Tapi banyak ada yang sudah tahu nama saya ya? Tahu ya. Ya kan nama paling unik di Indonesia, cari aja di Dukcapil nggak ada yang namanya Pak itu yang lain, cuma satu aja di Boglawa. Tapi jangan salah nyebutnya, ini kan nama tulisannya Indonesia, bacaannya Indonesia juga, karena saya Indonesia asli gitu kan. Jangan digiris-giriskan nanti ada yang dipakai Pak Rekon atau Pak itu salah itu, tetap aja Pak itu kan. Gitu. Baik, hari ini saya perkenalkan yang hadir bersama dengan kita, ada Bapak Konsul yang ada di desa. Mohon maaf karena ada rekan saya dari Pemerintah Desa tidak bisa bersama dengan kita, namun ada satu orang yang di sana itu ada abang saya, Ibu Rianata. Ini orang UPR juga, baru lulus tahun kemarin tahun 2023 dia baru KKN dan sudah puji Tuhan. Ya. Kemudian di samping saya ini Pak Peo, ini sebenarnya akunya sih Korea tapi aslinya Dayak, gitu kan. Pak Peo ya, gitu kan, Pak Mantir kita. Jadi beliau nanti apabila dalam perjalanan kita dalam KKN ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah adat, jadi ada pelanggaran berkaitan dengan adat, itu pusatnya kayak Pak Mantir ya. Tahu nggak adat ya. Nah. Kemudian berkaitan dengan Kabin ini ada Pak Kabin kita Pak Otong SPD ya, SPD itu saya singkat Supriyadi jadi SPD lebih mudah begitu kan, kalau lebih cepat penyekatan nama. Bang Supriyadi beliau adalah Kabin di Desa Boglawa. Kemudian di sebelah sana ada Pak Ito, beliau adalah wakil ketua dari BPD. BPD ini di desa, kalau kita setarakan dengan di pemerintah daerah atau daerah pusat, itu adalah dewannya desa. Jadi segala sesuatu apa yang berkaitan dengan
kebijakan desa segala proses harus melalui BPD dulu, karena itu menyangkut aspirasi masyarakat. Segala suatu bentuk kebijakan adanya di pemerintahan desa, tetapi dalam hal ini kita pemerintah desa adalah bagian daripada eksekutornya, dan kita eksekutifnya, dan BPD adalah legislatornya yang misalkan itu. Jadi kita tidak bisa melaksanakan juga kalau BPD tidak menyetujui hal itu. Jadi hal ini artinya segala sesuatunya saya anggap unsur yang ada di desa sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Selanjutnya nanti saya ingin adik-adik bisa memperkenalkan diri, baik yang dari seniornya tadi ya, dari IAKN. Kebetulan ini 3 kelompok. Dalam hal perjalanan nanti mungkin ada hal-hal yang harus dikoordinasikan secara bersama. Ada proker-proker yang mungkin sekarang sudah dibicarakan juga dari baik itu dari IAKN, kemudian kelompok 1 dan kelompok 2. Saya maunya di sini ada chemistry-nya bersama-sama. Semua bisa berjalan dengan baik. Jangan nanti ada ketika berproker kita saling jalan-jalan sendiri gitu kan, yang ini jalan sendiri, yang ini jalan sendiri, kadang-kadang kita tidak bisa bersama gitu kan. Nah, itu kalau bisa jangan dihindari lah ya, Yogi dan ini Ustaz. Ya. Ini tanggung jawabnya sama juga dengan Tiu. Ini kan tanggung jawabnya di bagaimana mengkoordinir anggotanya, nanti kan terletaknya di ketua. Kalau anggotanya nakal, kira aja atau bilang saya. Kayaknya si Metio karena beliau lebih tahu kan, mungkin selama perjalanan selama 7 hari. Nah, ini masuk berapa hari nih? Hari ke-8. Berarti kan 8 hari. Terlebih 1 minggu kan? Ya kan? 9 hari. Artinya kan sudah tahu lah gimana itu situasi kondisi baik dalam kelompoknya, kemudian situasi di desa juga seperti apa. Kalau tidak kan itu sudah tahu. Itu juga yang akan dilalui juga sama siasat Mas Yudi. Mungkin nanti ketika kita berada di dalam kelompok atau beberapa hal yang menjadi tantangan di dalamnya, saya sampaikan di awal supaya nanti kalian nggak kaget gitu kan, karena hari pertama itu biasanya baik-baik Bu. Ini kalian semua hari keduanya sudah berani lah kan. Hari ketiga, kemudian hari ke-8-nya sudah biasa, sudah kelihatan semua. Nah di situ mulai. Berarti dalam hal ini karena kita sudah dewasa semua, karena mahasiswa itu kan sudah dewasa, karena remaja lagi itu ya. Karena apa? Kalau mungkin yang namanya sudah dewasa itu kan artinya menyelesaikan satu masalah itu sudah dewasa juga. Artinya ibaratnya orang berumah tangga itu ada masalah dengan rumah tangganya tidak mungkin keluar. Jadi orang tahu, kita lihat kan masih suami istri itu ya masih secara baik-baik saja kan, tapi di belakang sebetulnya itu yang harus kita diperhatikan. Nah jadi saya minta nanti sebagaimana saya sebelumnya juga saya sampaikan kepada rekan mahasiswa kalian yang sebelumnya bahwa bagaimana nanti kita sama-sama menjaga masing-masing. Intinya di sini kalian membawa nama universitasnya UPM, ya kan? Ingat KKN terkait mahasiswa KKN Pak, ada plus gitu Bu. Nah, tanggung jawab saya juga di desa sama, karena kalian sudah diserahkan ke desa melalui pemerintah daerah kabupaten Berpisau, dan kami juga sudah diinstruksikan oleh Bupati untuk memastikan dan menjamin itu bahwa tanggung jawabnya sudah diserahkan ke pemerintah daerah, karena tujuan daripada KKN ini adalah membantu pemerintah daerah bagaimana menyelesaikan kehadiran dari mahasiswa KKN ini bisa membantu juga permasalahan masyarakat daerah. Jadi kemudian kalian juga dikirim ke desa-desa menjadi bukti dari pemerintah daerah. Harapan seperti itu nanti artinya tanggung jawab kita di desa penuh. Tanggung jawab saya sama kalian itu penuh. Dosen pendamping mungkin dia dari sisi akademisnya dia mendampingi kegiatan. Nah, tapi saya di desa kemudian penuh, karena para guru ini juga hari ini kalian sudah bagian daripada warga saya di Bawah Pulau. Artinya karena dia sudah wajib di warga saya, artinya tanggung jawab itu penuh saya. Kemudian hal yang lain ya seperti itu, karena kalian ada warga saya di sini, kalian adalah juga jadi bagian dari anak-anak saya juga, keluarga saya tolong nanti dijaga juga selama 40 hari perjalanan di sini kan. 40 hari ya Bu, hitung dari ini tanggal sampai tanggal
kita bawa pelawak harus sampai total gitu ya, lebih-lebih karena dari desa yang lain tanggal 18 itu. Tapi kemarin kalau katakan kayak siapa ya saya konfirmasi karena penarikan tanggal 18. Baik bu, ada apa ya? Oh ya mungkin ada. Saya sampaikan kemarin bahwa kebetulan penelitiannya juga kalau penarikan tanggal 18 penarikan itu berbenturan dengan 17 Agustus ibu. Ya kan? Nanti kita selesai tanggung jawab penelitian. Nanti kan mau tidak mau masuk ke penelitian. Nah, jadi itu saya akan bertanya bahwa terkait ini semua nanti kita ya selama itu. Kemudian saya sih ngambil standarnya kalau tahun ini kayaknya yang hanya menentukan standarnya paling tinggi terhadap paling tetap nih, terhadap mahasiswa. Mereka hanya izin ke toilet aja berizin itu, ya kan? Ke toilet aja izin kan gitu. Nah pengalaman saya sebelumnya ini saya kaget misalnya tiba-tiba saya datang pas oh nih saya cari orangnya nggak ada gitu kan, nggak kasih tahu ke kita. Tiba-tiba di sana ada masalah, gitu kan? Contohnya ada masalah seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Saya mengambil standarnya dari KN atau ya saatnya mohon izin bu ya. Saya mohon izin bahwa ini kayaknya agak ketat dikit lah karena yang lain sudah tetap saya ambil standar saja. Nanti kan mereka nanti ketika bisa pak punya seperti ini kalau yang lain kan enak aja kan itu saatnya ya, mereka aja motornya dikasih satu aja bu, ya, nggak bisa bergerak kemana-mana. Kalau DPR ya kasih di pelonggaran, tapi kalau tadi ini mudah-mudahan kalau itu bisa kita jaga karena ini dari mau baik universitas juga ada mau baik daripada desa kita juga. Pengalaman saya sebelumnya juga bagaimana kita di desa ini mendampingi daripada ada dengan siswa KKN ini supaya apa yang dilakukan di desa nanti setelah pulang ke kampus juga bermanfaat untuk kampus kemudian untuk diri sendiri. Ini yang harus kita bawa nanti. Jangan sampai nanti kita mandul gitu, mandul di dalam artian di ketika ber-KKN kita tidak dapat apa-apa. Jadi saya sampaikan ke mahasiswa yang bahwa ketika kalian ber-KKN di bawah pelawak itu sebetulnya kalian tetap kuliah gitu, tapi bedanya kalian kuliahnya di lapangan gitu. Nah, artinya ketika ber-KKN itu disinilah implementasinya. Ilmu yang kita dapatkan di kampus kemudian kita lihat di lapangan seperti apa. Karena berbeda. Disinilah praktek sebetulnya. Masing-masing dari bidang itu yang didapatkan. Kebetulan kemarin kan sudah sampaikan juga kan namun tidak sepenuhnya. Nah, jadi hal seperti itu nanti kemudian juga bagaimana secara dalam pergaulan di masyarakat dengan anak-anak muda juga mohon itu bisa diperhatikan jangan sampai kita sebagai seorang yang terpelajar sebagai orang yang dikatakan sebagai mahasiswa di sini bisa terbawa dalam masa pergaulan yang tidak baik sehingga nanti jadi bunyi. Kasihan juga ibu pendampingnya nanti ibu ya. Jadi seperti itu ya. Saya maunya ada kebanggaan di tahun 2005 ini karena di tahun 2003 dan tahun 2004 mahasiswa kita yang berKKN Koprawat ini ada satu hal yang kita banggakan. Mereka pulang dengan membawa prestasi. Gitu. Ya, seperti tahun 2003 mereka ada hasil daripada mereka itu ada yang kita kemudian tahun 2004 juga demikian. Tahun 2005 saya tantang nih lebih baik lagi kan. Apa kecuali dari anak kebetulan yang pertama kan. Ini kan sepanjang tahun nih ini baru pertama bu tadi ya kan berKKN di bawah pelawak. Tapi untuk sementara saya mendapat hari aja baik saja itu. Masalah kan aman kan. Masih bisa kalau ke Korea bagus. Kenapa aja? Khususnya tidak. Tadi maju gitu ya gitu Pak. Oke seperti itu mungkin pengantar dari Jawa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan ditanyakan apa aja kita buka lagi ruang kemarin sudah datang juga sudah ada juga yang ada yang dipertanyakan juga sekarang hari ini kalau ada yang mau ditanyakan atau dipertanyakan saja silakan gitu. Kita buka jawabannya sebelum nanti kalian turun ke lapangan ya seperti itu mungkin itu dulu dari saya mungkin ini apakah dari dosen itu atau dari yang lain dulu dari ibu aja ya pendamping dulu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi selamat lingkungan latai, salam sujud kepada mereka. Adil kak talino bejora minta saruga, basengat ke ibata. Terima kasih untuk kepala desa yang sudah menyambut kita dengan sangat ramah ya. Dan luar biasa sekali ternyata beliau menunggu kita dari pagi tadi, dari pukul 9. Ya. Kemudian nama beliau memang unik, makanya saya tidak berani menyebutkan namanya, takut salah ucap. Nanti saya bisa kena jipen kayak ada mangkir. Iya, betul. Kadang-kadang takut salah Pak ya. Tadi juga kita disambut dengan kapuk tawar. Terima kasih Pak ya. Semoga semua mahasiswa nanti bisa menjalani KKN ini dengan baik. Memang kalau ketua kelompok dari kelompok 1 itu udah saling berkoordinasi sejak lama dengan maksudnya memberi informasi kepada saya karena ternyata dia sebelum KKN juga pernah mendampingi dosennya untuk ikut penelitian, jadi sudah terlibat di penelitian dosen dan alhamdulillah kayaknya bagus-bagus terkait madu kalulut, ada terkait dengan apalagi dia bidangnya memang MIPA terkait kimia. Saya pikir memang saling bersinergi ya karena ada 3 kelompok, tidak ada salahnya kita saling berbagi. Saya juga walaupun dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya juga sangat konsen untuk lingkungan gitu. Jadi di seputar rumah saya juga ditanami tanaman obat-obatan juga. Jadi saya dengar dari ketua kelompok Bahu Pelawas 1 di Bahu Pelawas sedang giat-giatnya untuk toga tanaman obat keluarga ya. Pastinya nanti akan bersinergi dengan PKK. Saya pikir itu sangat bagus sekali. Selain PMD-nya sepertinya sangat aktif di desa ini. Kemudian sepertinya kalau toganya mau dijalankan berarti PKK-nya saya yakin juga aktif begitu. Nah, terkait hal-hal lain barangkali ada diskusi dari ketua kelompok pernah menanyakan ke saya apakah di kelompok ini dilakukan KKN literasi. Sebenarnya untuk yang kelompok kami reguler, nanti barangkali Bu Tani bisa menambahkan. Jadi untuk yang KKN literasi itu boleh sih diambil sedikit saja tapi tidak seperti memang yang ditugaskan dari kampus. Jadi ada kelompok-kelompoknya yang ditugaskan untuk KKN literasi. Kalau kami KKN reguler nanti akan menyesuaikan program kerja yang ada di desa, pastinya bersinergi dengan kepala desa, dengan PRT, dengan ibu PKK, dan kalau ada karang taruna juga biasanya bisa juga bersinergi. Kalau acara 17 Agustus nanti biasanya kepolisian juga terlibat Pak ya. Nah kemudian untuk saya bertanya juga karena koordinasinya dengan dengan ketua KKN yang di bawah Pelawas 1 masih belum diputuskan program kerjanya untuk yang apa-apa yang mereka lakukan, tapi mereka sudah membuat program kerja yang memang direncanakan oleh kelompoknya. Nah itu nanti mohon arahan Bapak bagaimana baiknya untuk kelompok, semua kelompok kan ada 3 yang bersinergi. Saya senang tadi wajah-wajah dari Institut Agama Kristen Negeri ya, kepanjangannya. Mereka manis-manis Pak, menyambut dengan sangat ramah. Tepuk tangan dulu. Itu berarti senior yang baik, senior 8-9 hari duluan ya. Alhamdulillah terima kasih ya sudah menyambut kami dengan senyum yang ramah. Saya merasa kayak dia mahasiswa saya karena dia ramah menyalami saya. Oh iya. Iya. Semoga harapannya nanti ya tidak ada saling gap. Oh ini dari UPR, oh ini dari Institut Agama Kristen misalnya, sama saja kita karena untuk memajukan desa. Semoga
berkah untuk desa dan berkah juga untuk mahasiswa kami, dan kami sebagai dosen juga semoga bisa mendapatkan berkah dari kegiatan ini, bisa menghasilkan artikel, bisa menghasilkan hak kekayaan intelektual, insya Allah begitu. Itu dari saya kembalikan kepada desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Pak, tindakannya. Ini saya bisa dijikan juga nih. Oke, selamat siang semua. Yang hormati dan tangan. Dihormati dan juga Bapak Wakil. Terima kasih sudah mengikuti kami. Lewat kampung bawah. Ya, ini cuma melengkapi dari buku Pahlawan satu bahwa menegaskan lagi kalau tema dari kami ini kan adalah tentang UPR bergerak desa tangguh untuk masa depan berkelanjutan. Ya, kira-kira banyak tema-tema yang sudah dibekalkan juga ke mahasiswa, mungkin salah satu dari programnya nanti yang dirancang, karena memang mengingat waktu kita pakai cuma 1 bulan, jadi ya tepat waktu, karena kalau membuat program yang lama-lama, yang singkat dengan waktunya menyesuaikan. Kalau memang dari desa ini ada program toga, sudah itu saja, atau tentang mandiri pangan, tentang kesehatan lingkungan dan sebagainya. Bersinergi saja di desa Bawah. Kira-kira itu aja untuk mempersingkat waktu. Tapi saya lupa tadi memperkenalkan diri saya dari Ibu Dr. Tari Budayati Usol. Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Dari mahasiswa tadi ada berapa orang? Baik, terima kasih. Dosen. Mungkin dari Pak Mansir dulu ada yang mau disampaikan Pak? Pesan dan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Desa, pendamping dosen, saya juga tak tahu juga namanya Pak, karena saya tidak pernah kuliah yuk, ya kan? Nama saya Otong Sapriyadi, istri baru 1, anak 2. Saya dinas di kepolisian sudah 25 tahun. Kemungkinan adik-adik sekalian ini seumuran saya. Di sini saya sebagai Babin Kapitmas mengimbau kepada adik-adik kita dan diserahkan oleh kepala desa, dari dosen ke kepala desa, apapun yang terjadi di desa semuanya tanggung jawab kepala desa. Begitu juga adik-adik ini dalam misalnya mau keluar malam harus berdua, itu pun harus pakai buku tuh, pakai buku apa namanya kita mau keluar mau apa izin. Nanti kalau ada permasalahan di malam hari atau di itu kecelakaan tidak kita inginkan, nanti bayar yang bertanggung jawab itu adalah kepala desa, bukan dari pendampingnya. Dosen sampai yang bertanggung jawab itu desa. Itu juga di sini malam-malam jangan sampai yang kayak apalah keluar malam ya, kawan kita cari yang duduk. Itu aja pesan saya. Ya bisa berkata-kata banyak karena saya tidak pernah kuliah nih Pak, ya kan Bu, tidak pernah kuliah saya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa selamat siang dan Ibu
kasih. Pada saat ini saya mengimbaukan kepada semua mahasiswa program ini mungkin setara dengan anak saya yang baru kemarin punya wisuda, dan masih yang satu masih dalam kuliah juga, dalam mengambil ilmu pemerintahan. Jadi saya mengimbaukan terutama di desa Klaten ini mungkin banyak anak-anak yang dalam keadaan terutama khususnya remaja dalam kenakalan. Jadi tolong bagaimana kalian itu menjaga hal-hal demikian, karena kami pernah satu pengalaman antara mahasiswa bisa kelahi aneh juga, sedangkan mereka itu calon-calon saja kan harus berpikir. Jadi apalagi ini kelompok banyak kan tiga kelompok, jangan saling ikut menyikut. Tolong kali persaudaraan jangan sampai menjadi suatu tidak enak bagi kami seluruh masyarakat. Begitu juga dengan pelanggaran adat-adat. Kita ini sebagai orang Dayak, ya, walaupun lain suku, tetapi dia sudah masuk daerah kita, tapi dia akan bergantung suku Dayak. Karena kita sebagai suku Dayak ini perlu menjaga adat istiadat, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin itu suatu pesan dari saya sebagai pelaku tokoh adat di desa ini, sehingga saya minta seluruh dari 3 anggota ini jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sebagai anggota khusus. Begitu juga dengan minuman alkohol, jangan sampai membawa anak-anak kami ke hal seperti itu, ya. Karena kalau sampai terjadi hal seperti itu kan menjadi membuat suatu tidak enak, ya. Itu aja mungkin. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang di desa kami. Tolong menjaga adat dan budaya kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Babin, Pak Mantir. Intinya tadi yang disampaikan oleh Pak Babin dan Pak Mantir adalah pertama, intinya kita harus tahu norma sosial di dalam masyarakat. Nah, jadi intinya apabila kita tertib, otomatis kita aman. Masuk tadi saya saran Pak Babin, saya bisa menangkap bahwa di posko itu nanti ketuanya nanti siapa tahu nanti ada tamu yang datang dari luar gitu kan. Beliau menyarankan supaya itu ada buku tamu khusus lah di kotanya nanti. Siapapun tamu di situ harus dia ada mendatangkan hadiah beliau. Tujuannya apa? Itu jadi kontrol kita dari Pak Babin nanti. Ini satu juga sampai tahun nomor HP Pak Kades ya. Dia pun kemanapun harus lapor. Karena tanggung jawab Pak Kades nih. Kalau ada kecelakaan terjadi apa-apa kan siapa yang tanggung jawab? Pak Kadesnya. Ya, terima kasih Pak Babin sudah menegaskan kembali lagi ya seperti itu. Jadi seperti itu nanti ya. Mohon izin Bu ya. Jadi karena disarankan seperti itu, jadi karena saya terkait keamanan dari masyarakat, saya semuanya dibantu dari Babin Dimas. Jadi beliau menyarankan nanti untuk masing-masing kelompok untuk persiapan itu. Jadi selama kalian berada di sini, siapapun tamu yang nanti yang datang, dia harus ada menandai buku tamu itu yang Pak Babin ya. Ya. Atau nanti kalau tiba-tiba ada tamunya dari luar, atau pacarnya ada apa, kan tiba-tiba buat gitu ya. Karena ini rata-rata ini kan pasti saya kasih rata-rata sudah biar bapak proses sudah ada pacarnya semua. Kecuali kata senang sebenarnya tidak ada pacarnya, tapi dia mengaku ada pak dan kemarin. Ya, mungkin seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi ke mohon juga arahan Pak
dari BPD untuk memberikan arahan apa aja yang perlu diperhatikan di desa kita. Terima kasih. Selamat siang, selamat datang di Desa Sukabumi. Saya juga saya perkenalkan diri lagi. Walaupun sudah diperkenalkan, nama saya Ito. Saya di sini anggota PDI sebagai wakil PDI. Dan saya tinggal di Jalan Lintas di Palangkaraya. Mungkin bisa tanya nanti. Dari sini tadi sudah bisa banyak mendengar dari arahan kepala desa, wabil mahasiswa, nanti dari ibu pendamping juga dari mahasiswa sudah jelas apa yang harus kita kerjakan di sini, apa yang harus kita laksanakan di sini. Saya di sini hanya beri sedikit bagaimana nanti karakter di sini bukan warga Palangkaraya atau warga manapun kalian di sini walaupun hanya setingkat warga desa Pelawak. Apapun nanti permasalahan apapun nanti ini risiko atau tanggung jawab kita Pelawak. Jadi bagaimana nanti kita saling menjaga sikap, sopan. Ya, terus terang aja saya di sini mewakili dari seluruh masyarakat desa Pelawak. Kalau kita tahu kalau di desa ini beragam sikap apapun. Bagaimana nanti adik-adik siswa bisa membawa diri. Seandainya pun ada nanti, apalagi ini kan ada dari mahasiswa berbeda di universitas. Jadi tiga ini kelompok mahasiswanya ada dua universitasnya, mana masyarakat. Ini agak lumayan lah penyesuaiannya. Karena nanti ada permasalahan, saya harapkan jangan ambil tindakan supaya bisa datang ke ibu kepala desanya ataupun sama babinnya atau sama kita PPD. Kalau bisa tanyakan bisa langsung ke rumah untuk kita PPD dan mereka di pemerintah desa setiap hari turun. Ya, tidak apa-apa aja langsung ke rumah kita gimana nantinya. Kita harapkan hanya itu juga karena sudah banyak disampaikan yang dari perusahaan. Itu aja yang saya sampaikan saat ini. Ya, saya ucapkan sekali lagi selamat siang. Utang dulu untuk BPD. Baik, terima kasih. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh tidak jauh mungkin sama lah apa yang disampaikan dari Pak Bakir, dari Pak Bakir dan Pak Bakir juga pesan dari ibu pendampingnya tadi. Intinya di sini bahwa Pelawak ya begitu beda tadi semuanya terbuka. Artinya masyarakat Pelawak semua terbuka. Jadi pintu rumahnya terbuka untuk kalian. Ya, karena seperti disampaikan karena kalian adalah bagian dari warga kita, seperti kita yang ada di sini. Intinya di sini adalah bagaimana kalian bisa membuka diri kita. Kita harus membuka diri, kita berinteraksi dengan warga kita seperti apa. Di masyarakat itu biasanya kalau kalian lebih baik, mereka juga pasti lebih baik. Hari ini saya melihatkan siapa tahu untuk besok juga sih utang, tahu kenapa? Ya, gitu. Ya dong, ya. Ya, seperti itu. Orang Dayak itu seperti itu. Kalau lihat kamu sudah datang pertama ke rumahnya, kamu baik, besok-besok kan pasti ada jadi tawari dikasih kan gitu. Begitu ya. Jadi di sini bagaimana kita bisa menjaga situasi kondisi, kita jaga kita kepada kita intinya norma sosial yang ada di masyarakat itu. Kemudian terkait bagaimana kita harus membatasi juga bagaimana perbuatan kita di masyarakat.
si Hasan sudah tahu, jadi mungkin masih belum ya itu. Kebetulan saya datanya, kebetulan saya lupa ingat juga Bu. Tadi kalau itu bilang kayak gitu ya, saya ingat lagi. Ya beberapa kali kita tanya kamu ya. Mau cari jodoh katanya di bawah lawan. Iya. Hasan, ya, Hasan saya dia datang ke sini kan dia tahu gimana sih gadis di sebuah pelawak. Dan cewek-ceweknya belum tahu sih, pengeran bawah pelawak itu cuma masih tersembunyi gitu kan. Ya, Seperti bauku. ya, iya itu kan. Kan ceritanya kan kalau tadi cerita nih, rata-rata disembunyikan dulu di luar, nah, baru keluarnya nanti. Hati-hati ya Tom ya, ya kan ya, hati-hati kan gitu. Tapi semuanya pasti. Kebetulan juga saya dapat kemarin dari Bu Tari tema dari KKN kita tahun ini luar biasa. Tahun-tahun sebelumnya ada Pak Ujian membangun desa Bu ya. Tahun ini KKN apa tuh ya? Ya KKN bergerak, UPR bergerak, desa sejahtera ya, maju desa tangguh. Nah, ada nomor pemerintah. Intinya artinya di sini kan kalian hadir di sini mewakili dari Universitas UPR itu. Kalian bergerak di sini artinya membuat desa ini bisa jadi tangguh. Biar nanti bergerak berkelanjutan. Artinya tanggung jawabnya lebih besar lagi dari tahun kemarin. Ya San ya. Ya. Artinya tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya untuk tahun ini temanya semakin meningkat lah kita tahu. Ada DPR. Kalau dari KKN kebetulan saya tanya si ini kemarin review tema KKN tahun ini apa juga kalau dari KKN ada ya. Tapi nggak apa-apa ya, pasti intinya sama tujuan daripada KKN karena supaya gimana yang saya supaya tahu tentunya bahwa tujuan daripada KKN itu jelas pasti semuanya juga yang positif. Saya nggak mau 4 tahun kalau dulu kan kalau ingat di desa itu kurang menganggap KKN itu apa sih KKN itu kan KKN Najum aja yang masyarakatnya artinya di situ nggak ada kontribusi ya kan. Jadi image yang seperti itu di masa-masa kalian kita coba hilangkan image yang seperti itu. Buktikan bahwa KKN itu dia betul-betul memberikan dampak positif dari inovasi untuk desa, berkontribusi bagaimana kita bisa berdampak bagian dari berdampak nyata untuk masyarakat kita untuk membangun mari dari desa daerah kita juga nanti kan ujungnya bangsa dan negara kan seperti itu karena desa sekarang kan negara kita ini biasanya dia membangun dari desa itu katanya sih bukan katanya tapi kalian aja yang harus buat dulu kan intinya kan mana ada desa yang rumahnya kan pulau aja dipotong berapa kali kalau bisa membangun karena sedikit kan gitu bagian aja karena gitu mana kan untuk patroli aja sih nggak ada orang lagi kan gimana bisa patroli maksimal kan gitu subvensi aja nggak ada tapi ya itu kali juga nah di sini kita bukan waktunya saat untuk mengeluh seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati kita beliau menyampaikan sekalipun kita di situasi kondisi dalam keseimbangan tapi kita nggak boleh mengeluh siapapun bagi bagian negara kita harus menyikapi itu dengan baik bagaimana kita melihat situasi yang sulit sekalipun tapi kita masih bisa berdampak. Nah, demikian juga saya harapkan negara dengan sesuai KKN Golawak, bagaimana kita membuktikan bahwa kita betul-betul orang yang berkualitas, orang yang memberikan tanggung jawab. Sarjana bilang Pak Mandir tadi, kalau dulu kan sarjana itu sudah ya luar biasa itu, sudah level pendidikannya sudah ini, seperti itu. Jadi bagaimana kalian bisa membuktikan di masyarakat kita seperti itu. Harapan saya mudah-mudahan kalian di sini banyak mendapatkan peran positif, saya nyaman, senang bersama, dan kita bisa berbakti bersama-sama dengan masyarakat, kita bisa bekerja sama. Harapan saya apapun nanti yang kita lakukan di desa, lakukan dengan hati. Jangan setengah-setengah nanti berat-berat kan, udah nanti ujung-ujungnya asal-asalan ya Pak Kabin ya. Nanti Pak Kadesnya minta kan kita tolong Pak dikerjakan setengah hati kan nggak bisa maksimal ya. Tapi kalau dilakukan
aku kalau setengah hati sekalipun dia ke sini tetap manis kelihatan. Seperti gue bilang tadi kan yang ke sini, ya kan manis-manis katanya kan, ya kan? Tiga gimana? Tiga Malangka kan tiga mana? Malangka semua tiganya. Berbagai macam daerah. Baik, selanjutnya kita akan perkenalan lagi ini satu persatu nih. Kita yang perkenalan dulu mulai dari kelompok satu dulu ya. Atau dari yang senior tadi kan? Ini aja tadi situ aja. Ini jarak ke sana. Ya, jadi silakan. Dik. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Timothy Mahmud dan saya mahasiswa yang Raya jurusan saya pendidikan mahasiswa. Sekian dari perkenalan saya, dilanjutkan oleh teman saya. Dari mana? Dari mana? Ini mahasiswa. Statusnya sudah ada Oh, jomblo atau Sebentar ya, Pak. Jadi dari tempat-tempat nanti kalau sudah kenalan langsung lempar mic, nah, kayak gitu ya. Nah nanti gue tunggu dulu siapa tahu ada yang nanya dari kita yang sini kan ada yang mau ditanyakan, ya. Kalau sudah tanya baru silakan Jo. Oke, saya perkenalkan bisa dipanggil Jo, Wan, Jojo, Johan. Ya. Banyak, Pak. Jadi rekam. Untuk pemanggilannya pun banyak. Saya asli dari Bukit Rawi, Kecamatan Kahyat Tengah, dan juga jurusan prodi saya teologi. Mungkin sekian. Ada saudara-saudari yang ditanyakan. Edi dari akuntansi mau nanya dia. Dia pintar menghitung duit. Ya, ini kan sudah diperkenalkan nama Joa kan, dari asalnya. Ini mau ditanya nggak statusnya gimana sekarang? Cewek-cewek. Jo, sampaikan Jo, statusnya apa Jo? Nah, Privasi boleh ya, Pak? kalau perkenalan itu Jo nggak boleh kasih. Kita harus tidur di sini kan, buka aja. Untuk status mungkin Ini kan nggak boleh gitu Jo, harus terbuka ya. Itu apa maksudnya gitu kan? Siapa tahu sudah nikah kan ya gitu. Jadi wujud Jo. ada bingung saya. Oh berarti sudah bisa dipahami kan? Berarti berarti dia kita nggak tahu kan? Lagi PDKT atau sudah memang jadi pacar atau sudah jadi tunangan itu Jo ya. Berarti ada Jo. Berarti jangan coba PDKT Jo, ya. Ya silakan Jo. Lanjut lagi. Perkenalkan nama saya Adi Pratama, bisa dipanggil Adi. Asal saya dari Kabupaten Gunung Mas. Terus mahasiswa yang lain Palangkaraya, prodi manajemen pendidikan Kristen. Jika ada yang tanyakan boleh ditanyakan seperlunya aja. Kedokteran ada kedokteran. Kalau kamu sakit kan nggak usah capek-capek cari dokter. Ya sebatas itu cukup. Ya. Belum cukup masalahnya. Ya saya yang pilih sebagian aja Jo. Ini kan salah satu preset jamnya. Sebagian aja sudah cukup katanya kan. Tapi kalau artinya belum. Tanyain dulu Jo. Sudah punya cewek belum?
Ya, makanya kan proses nanti jangan ada yang terluka di sini Jo. Nih, jangan ada yang terluka nanti siapa tahu dia diam-diam nanti kalau kamu sudah terus terang kan itu masalah kamu lagi gitu. Udah. Nah, ya gitu. Gak usah berat-berat. Aman kan? Lagi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sela Indonesia, bisa dipanggil Sela Ella. Saya berasal dari Kabupaten Kapuas. Saya dari program studi teologi. Status lagi. Yang jelas ya. Ya, soalnya kalau ketua KKN dari Bawapelawa 2 mau bertanya dari tadi ke Kasima. Tanya apa? Dari tadi dia ke Kasima langsung Kalau tanya. sudah pacarnya kan bisa lebih kan susah. Biasanya lagi orang. Tadi. Shalom, perkenalkan nama saya Yelina Natalia, bisa dipanggil Yelina atau Lima. Saya berasal dari Palangkaraya. Raya mana? Raya mana? Palangkaraya ini tinggal di Jalan Nyampe. Pacar belum ada rapi itu. Pacar kita ada kan? Apa tahu kalau kami itu tadi? Nggak kaya kan? Kita udah tahu. Oh, ya oke lanjut lagi. Oke, lanjut deh. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Alvina Fitwari. Saya berasal dari Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura. Di sini saya berkuliah di HKM Palangkaraya dengan jurusan PLK Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih. Boleh tanya ya? Kalau kuliah dari sana, Kalau dari Papua biasanya dapat beasiswa afirmasi ya atau bagaimana? Oh, ya terima kasih ya. Status mau ditanyakan? Statusnya gimana Pin? Sudah ada calon atau gimana atau bagi ini? Oh, ada. Oke, langsung. Joy nih, kayaknya Joy punya. Ya, lanjut ya. Halo, perkenalkan saya Rosalia, saya berasal dari Kabupaten Garut Timur dengan jurusan manajemen pendidikan. Ya, Belum. Yang lain kan sudah perkenalkan tadi statusnya sudah dicarangkan. Masa sekali situ aja. Oh ya, oke. Berarti nggak ada. Ini masih single tea. Lanjut. Ya, yang nunduk tadi Ya. mau nanya. Udah ada yang punya ya katanya. Oh ya. Yang nunduk ke situ. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Lydia. Saya berasal dari Kota Waringin Timur, Kecamatan Antangkalang. Status saya banyak. Status banyak. Apa yang banyak? Satu aja cari. Sebutkan yang banyak. Oh, saya punya pacar di Korea. Asal kamu kalah kesan. Nah, Sar. Tenang kamu, Sar. Ya kan kesan. Oh iya, itu apa itu? Sebenarnya kami ini adalah 11 orang. Jadi yang datang ibu, bapak cuma 9 orang karena 2 orang itu lagi ini sakit di daerah badan. Sudah itu lah, sudah kelak itu. Sudah tanggi perawat lah. Perawat sakit perempuan, Pak. sakit perempuan pak.
Ya mungkin ketua kelompoknya bisa menyampaikan siapa aja yang belum yang namanya yang keluar. Jadi yang tidak hadir ada 2 orang, nama Puput dan nama juga Olivia Bebet. Nama mahasiswa juga. Oh ya, berarti ada 2 orang yang dari itu jurusannya ya. Baik, sampai di situ cukup perkenalan dari YKN. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti jangan tanya-tanya di belakang, nanti tidak pemantir bisik-bisik. Nah, curiga nanti pemantir ya Pak. Karena berapa itu Pak poinnya? Pasal berapa Pak? Kalau bisik-bisik di belakang Pak. Pasal 2. Nah, Siapa yang melakukan membutuhkan sehingga merayu sehingga mengakibatkan terjadinya di luar nikah, karena sanksi ada minimal 30 kali rambut, tinggi-tingginya 30 kali rambut. Karena satu kati rambut itu nilainya 2 gram 888 mili. Itu disarankan berapa gaji? ya kan? Sudah puas gimana yang cowok-cowok atau yang cewek-ceweknya? Jangan nanti bisik-bisik di belakang, tiba-tiba tidak pemantir. Sudah? Yakin? Oke, lanjut. Berarti dari kelompok 1 lagi, silakan. Ya. Baik, selamat siang. Saya dari dua desa Bawak dan asal program studi saya dari program studi tingkat Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Kemudian kalau asal daerah itu saya dari Sakti atau Waringin. Belum lah. Udah punya pacar belum? Ya. Saya perkenalkan nama saya bayar untuk pendidikan S3. Iya, kalah siapa? S3, SMP SMA. Habis sudah kan? Saya kan S3 nih, teman. Nah, sampai S9 HP-nya. Ya. Makanya nama saya SPD dulu. Ini nama saya SPD. Kita namakan, oh kamu sarjana ya? Tapi ya, oh kamu gitu kan ya? Jadi kan pasti kan Pak, saya masih dulu kan, kamu tambahkan apa? Kita terus pada dia mana? S3 Pak, benar? Oh, kamu tipe lebih S3 bisa masuk polisi. Ada SPCP semua. Ketawa semua orang kan? Itu ada. Karena betul ada. Papi ini lancar ini. Cukup. Oke, sampai segitu ya. Yang dari YKN atau mau tanyakan sama ketua kelompoknya? Masalahnya di belakang kan, aku tahunya kan Caca aja dari senyum nggak tahu. Jangan gua buka ya. Ngopi kemana tuh? Oh ya, ya, oke. Kalau tidak ada yang tanyakan atau di ini lanjut aja ke yang lain. Kelompok berapa orang? Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Pasaribu. Asal saya dari Sumatera Utara. Prodi saya akuntansi. Status saat ini sedang menunggu panggilan. Sedang menunggu kasihan. Sedang menunggu kasihan. Oke, lanjut. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yesi Batamia Pusmiring, bisa dipanggil Yesi. Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun. Saya jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Alat Karya. Status. Status saya sudah punya. Oke, lanjut. Bentar dulu. Ada yang mau tanyakan nggak? Nih, coba tahu. Ya ini kan saya yakin nih masih belum kenal juga sekalipun satu kelompok, nih pada kelompok dari PR kan pasti belum kenal juga kan. Saya yakin nih pasti diacak-acak kayak kemarin tuh ya. Nah,
Makanya itu. Nah, contohnya dari mereka yang IKN aja diacak-acak tiba-tiba ketemu di sini kan. Tuh. Ya, kelompok satu. Nanti disebutkan kelompoknya ya. Disebutkan. Ya. Nanti kalau perkenalkan diri kebetulan ada di belakang di yang depan kan kebetulan saya ada ke depan belakang kan biar melihat semua. Oke, silakan lanjutkan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Juliana Brenda dari Kobar. Saya jurusan Teknologi Pendidikan kelompok 1. Sekian, terima kasih. Ya, kebetulan yang lain sudah lengkap. Berarti yang melewatkan satu karena sudah dimulai tadi si Jo sedang perkenalkan sampai status kan. Yang hilangkan statusnya ya Jo ya. Jomblo Jo. Lanjut. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Lanjut. Begitu. Perkenalkan, nama saya Claudi Quintera. Saya Siapa tadi? Claudi Quintera. Queen-nya dia langsung orang suku. Siapa tadi? Claudi Claudi gitu. Claudi Quintera. Win. Ya, Oh ya. Oke. Lanjut. saya berasal dari Palangkaraya, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Iya, terima kasih. Thank you loh, kasihan Ya. Statusnya Pak. Video tadi kan sudah buka-bukanya itu ya. Masa ya kayak gitu. Si Sela tadi sudah bilang kan saya jomblo Pak, saya orang sakit hatinya kan jomblo kan. Ini kan sudah buka juga. Ya. Gimana? Gak ada. Oh ya, gak ada. Berarti Saya pikir menunggu kepastian sampai oke lanjut. Perkenalkan, nama saya Stewiati. Saya dari Kabupaten Seruyan. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekolah dasar. Berarti SPD. Satu suka sekarang. Satu sudah. Sudah. Oke. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Jernika Lorisma Ibu. Biasa dipanggil Dede. Saya dari Ekonomi Pembangunan. Asal saya dari Sumatera Utara. Untuk statusnya puji Tuhan hati mungkin ini masih kosong. Yo langsung ke kepala ya. Ya begitulah kira-kira yo. langsung Jo langsung ngomong. Masuk ke kepala situ. Cocok. Oke lanjut. Izin perkenalkan, nama saya Ayu Fernanda. Saya jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis asal Katingan. Ya, sudah ada. Di ketinggalan sudah ada seseorang nggak? Ada. Ada. Yo sudah ada Jo. Sudah ada. Oke lanjut. Perkenalkan, saya Tia. Saya dari Kabupaten Bogor Timur. Saya dari keluarga Ekonomi Bisnis. Teknologi. Berarti cocok di CSR kita. Ya. Oke. Lanjut. Status saya masih berada. Oh ya, belum ada. Oke. Oke lanjut ya. Sudah. Siapa namanya tadi? Hah? Laula. Lasaru. Laula. Lanjut. Biologi berarti sama kamu Sar? Kamu apa? Pendidikan kan? Oh pendidikan tapi di MIPA. Oke.
merah gitu kan gitu. Nanti si Jo, nanti si Sera yang sakit hati kan sedang perkenalkan diri kan, yang lain kan enggak. Kalau Caca tadi sih gampang gitu, nggak bisa tepat gitu. Oh ya, masih belum ada. Berarti aman. Nah. Masalahnya tuh ini wajib ditanyakan, harus disampaikan karena apa? Kita punya pengalaman buruk lah gitu kan. Sampaikan terbuka aja. Dan kemarin itu kan dia perkenalkan di awalnya kan ini masih jomblo, tiba-tiba ada tunangan, tiba-tiba sudah nikah, saya dapat tiba-tiba cerai. Ya kan tiba-tiba putus nggak jadi tunangan kan awalnya. Tapi kalian sudah jujur kan, yang tadi sudah perkenalan diri yang jomblo itu. Kalau si Caca sudah bilang di mana-mana, udahlah nggak bisa kita bagi. Ya kan, ini yang aku tadi ya jomblo yang ini kan jangan nanti begitu. Masalahnya apa? Ya itu kan seperti saya bilang tadi keluar kan. Gimana sih gadis-gadis bawa pelawak kalau sudah keluar kan? Atau gimana sih nanti yang cowok-cowoknya pangeran-pangerannya? Ya toh ya, kalau itu Pak Kabit kan sudah paham, sudah tahu kan sudah keluar. Apalagi nanti kalau 17 kan baru keluar semua. Ya kan, siasatnya bisa tergoda nanti. Ya. Oke. Jadi wajib ya kita tanyakan. Jadi nanti biar kita bisa kontrol juga. Loh ini kok masih sudah tunangan sudah cowok? Kita sih nggak boleh bergaulan, tapi kita harus terjaga juga. Jangan sampai momen KKN ini hal-hal yang negatif menjadi masalah bagi kita ke depan. Ya harus tetap dijaga kesetiaannya. Tolong ibu kesetiaannya. Coba yang lanjut lagi yang belakang. Kenalkan nama saya Priyanto, asal dari Sumbar, Magelang. Dari prodi pendidikan. Memang dari Pekanbaru ya? Ya. Pekanbaru kota di kotanya? Di kotanya. Di mana? Di Pekanbaru. Oke. Masih jomblo? Sudah punya pacar? Sudah tunangan? Sudah atau minggu depan nikah? Jomblo. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Yang lain. Dapat tahu ibu mau ditanyakan tuh? Udah. Enggak. Kayaknya yang sebelah sana tadi namanya Caca. Caca masuk ini. Caca. Menanyakan untuk kawan kan boleh? Iya. Siapa tahu kan nanti diperkenalkan untuk kelompok yang lebih tinggi itu kan. Bisa aja. Tadi kan saya bilang tadi kan. Kalau batu-batu teman kan baik. Ya jom. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Sumetri Kamanalu, asal saya dari Sumatera Utara. Saya dari prodi manajemen sumber daya karya. Siapa tadi namanya? Sonya dari Kamanalu. Oh, Sonya. Berarti bagiannya siapa Sonya? Tere, Pak. Tere. Bibi. Mana? Sonya ya. Oke. Statusnya gimana? Sudah apa? Sudah punya pacar? Oh ya, berarti belum tunangan. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rahel Saragi dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya dari prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk statusnya masih jomblo. Jomblo. Jomblo ya. Di kampung kita ada nggak? Gas ya. Jadi juga ya dari matematika. Oke. Sudah? Wah cukup lah. Namanya sudah siapa tadi panggilannya? Namanya siapa tadi? Oh Rahel. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amar Bayhaqi, asal dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Jurusan manajemen dan bisnis. Prodi manajemen. Untuk status sudah punya pacar.
Nah itu kan kita dia sudah punya pacar, artinya sudah tertutup berarti pintunya itu. Ya, ada lagi itu kan ragu-ragu lagi kan? Udah pasti dia bilang tadi saya sudah punya pacar, karena keraguan berarti. Baik, yang di belakang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ririn Apriliani. Asal saya dari Kota Buntok, Barito Selatan, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Untuk status sudah punya pacar, kebetulan satu desa juga. Iya. Kecewa sabar nih. Iya. Ternyata ada. Ternyata pacarnya ada. Sudah ada satu desa lah, ya kan? Berarti dekat sekali. Dekat. Oke baik, itu dari kelompok 1 ya. Lanjut, yang di mana lagi? Berarti kelompok 1 sudah selesai. Berarti ini 15 orang ya, kumpul ya, pasti ya. Ada itu. Oh, ada yang tertinggal. Kelompok 1. Kamu yang jawab 1, 2, 3 gitu. Lengkap. Artinya saya terima tuh Bu ya, Bapak seorang itu. Siapa tahu nanti kan bapaknya Bapak siapa tahu yang datanya 13 gitu kan. Nanti saya minta tanggung jawab yang 3. Baik, silakan Yudi perkenalkan anggotanya juga. Ya, selamat siang teman. Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama. Saya dari program studi pendidikan teknis. Saya berasal dari Kabupaten Ketingan, khususnya Desa Tamaranu. Saya dari kelompok 2. Kalau status saya sudah mencari. Saya tadi kesini. Nanti kebetulan dari Pak BPD itu kan mesinnya kemarin ada yang satu ya. Bisa dari bantu ya. Oke baik. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu Pak? Saya yakin nih masih belum kenal juga sama aja kayak kita ada. Siapa tahu ada yang tanyakan. Jadi di mana sih alamatnya Bu Roy? Ada nanti. Ada nggak? Ada ya. Oke lanjut yang lain. Perkenalkan saya Dewi Sari. Mohon maaf Bu, soal saya. Terus saya dari Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelompok 2 dan untuk status saya. Terima kasih. Make you. Hanya izin ya. Sekalian ya. Follow kan IG-nya gitu. Baik lanjut. Perkenalkan semuanya, nama saya dari Group dari Departemen Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, asal dari Kota Sampit, Kabupaten Kota Timur. Statusnya jawab belum. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizka. Bagi saya juga boleh. Siapa tadi? Jauh langsung pegang tarik rambut ya, langsung pusing dari itu. Perkenalkan, nama saya Rizka. Bagi saya juga boleh. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, berasal dari Desa Kayu Bulan. Status saya sedang memperjuangkan jodoh dari Tuhan. Itu kepuas ya, saya di kepuas. Oke, kepuas. Baik lanjut ya, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Boy Purawan. Saya dari Fakultas Teknik, program
program studi teknik sipil, asal dari Kabupaten Gunung Mas, khususnya di Desa Tunggang Kabaut. Untuk status sekarang saya sama kayak Rizka, saya sedang menunggu jodoh dari Tuhan juga. Masih berdoa sampai sekarang. Ya jadian aja. Siapa tadi Jo? Siapa tadi namanya? Panggil. Boy Indrawan bisa panggil Boy, bisa panggil Indra. Oh, saya panggil Boy, saya panggil. Masalahnya, ya kan masalahnya kalau ada yang namanya paling enak, biasanya itu yang paling saya cari dulu. Misalnya kalau sudah susah, kan ingat kan kayak di kelompok ini kan ada yang namanya si Jo, ini ya otomatis kan saya cari terus, kalau saya cari yang lain, Jo aja yang dulu saya cari kan gitu. Ya, berarti apa tadi namanya? Boy bisa Boy, Indra, ya. bisa Oh. Ya, nanti si Boy banyak tercatat di sini. Kemarin ada Bu hadir di sini, kebetulan kita ada kegiatan putaran desa kemarin dari perwakilan kelompok 2 ya Yud ya. Ada 2 orang kemarin. Satunya ya kemarin kan juga melihat bagaimana proses putaran desa. Setidaknya itu juga jadi pelajaran tidak yang kalau kita melakukan program di desa. Silakan yang lain. Perkenalkan nama saya Fridiana Matisika, saya dari jurusan Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi asal dari Kantongan. Siapa sih Pak? Dipanggil sih Pak. Ya kan Pak saya itu Pak. Jomblo tadi. Sudah. Oh belum ketemu. Nanti Johan juga ya. Oke lanjut. Jowo lihat wajahnya katanya. Jowo lihat wajahnya. Gimana tuh ya? Oh, ya, oke lah, lanjut lagi. Ya, semuanya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ikut Manjur Bebet, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Asal saya dari Palangkaraya. Status saya, mana tadi? Status saya sudah punya pacar sebagai pekerja. Baik. Lanjut. Perkenalkan nama saya Indra Fatima dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Asal saya dari ORTW. Dari mana TV? Hah? Oh, Jongko. Oh, ya. Ya, santai. Biar Jongko tapi bahagia. Ya, lanjut. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Firolis dari Prodi dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Asal saya dari Palangkaraya. Untuk status saat ini sudah ada. Si Andi tutup kuping aja dia. Tadi dulu mereka pun sudah ada kan. Kuping aja dia. Ya, lanjut. Kenalkan nama saya saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Sumatera Utara Medan. Saya kelompok 5.
SPD juga nanti keluar. Baik, lanjut lagi. Belum kan? Masih belum. Nah, ini kan maksudnya. Belum tentu juga. Ya. Ada. Nah, ini sudah tambahkan harus lagi. Masuk isi kartu ini Kak. Udah. Nah, ya kan? Ya. Lanjut. Status belum ada juga. Itu yang belakang. Ya, lanjut. Terus. Baik. Perkenalkan, saya Andri Fertino, bisa dipanggil Andri, Pak Andre. Saya berasal dari Kabupaten Katingan Tengah, Desa Tumala. Saya jurusan Fakultas Pertanian. Status ada. Status ada. Ya. Oke, sampai sudah. Yang lain tadi? Siapa lagi? Oh, yang dokumentasi. Ya, dokumentasi. Tek. Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Dwiko Hernan Agus, bisa dipanggil Iko. Saya berkuliah di Universitas Palangkaraya. Jurusan saya Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk statusnya mungkin apa? Apa tuh? Menghilang Pak. Hah? Ghosting Pak. Oh iya gitu. Ya kita akan nanti. Oh sama. Oh iya. Oke lanjut lagi. Masalahnya Pak Kabir ini kan saya deteksi dulu anaknya kan. Ini kan punya anak cowok 1, cewek 1, semuanya di kepolisian. Yang satunya korban ya. Hanya dia kan mencari dia juga. Pak Babin, Ibu, PL, yang memperkenalkan diri, nama saya Gabriel Sebastian dari Fakultas Kedokteran, Prodi Program Sarjana Kedokteran, Pendidikan Dokter. Saya dari angkatan 2022, biasa dipanggil Gebi atau Gebian. Saya sudah punya pacar, saya dari dari kedokteran Bapak. Oh itu. Jangan sama proses KKN aja nih Bu ya. Ya kan masalah sama-sama tempat yang berlawan. Sudah lama kan namanya? Sudah 3 tahun. Oh. Oke, kalau sampai 3 tahun dan kemarin kan tiba-tiba tempatnya di Pulau Lawas sama-sama di Pulau Lawas kan. Ini itu kan baru 2-3 hari aja kemarin. Oke. Baik, sampai di situ mungkin ada beberapa hal lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan ke kita. Bisa silakan langsung ke kita ke posko masing-masing. Atau ada yang mau ditanyakan gitu kan? Informasi apa atau ya kita sering lah bisa dapat tahu ada yang mau ditanyakan sama rekan-rekan yang lebih dulu dari informasi apa ya sebelum nanti kan kita saling berkomunikasi lagi dan berinteraksi lagi dan berkomunikasi atau ada hal yang penting sebelum posko apa yang ditanyakan silakan. Ya. Soal airnya, soal apa juga. Ya. Kalau kayak apa masih rawat kena. Pak kalau mau diurus kita ada darah kata-kata saya. Oh dari masa kemarin pas sudah tahap pertama itu sudah saya sampaikan di bawah Kolawang kebetulan kita ada pasar. Nah jadi pas kalau mau belanja yang besar pasar
masalah itu kita ikuti desa Pemarunan, kemudian di desa PPT. Nah, jadi kalau di PPT itu dia pasar Jumat, tapi kalian kalau bisa itu pagi dah pasar. Nanti kalian tinggal sisanya aja, karena dia itu sudah mulai buka yuk. Kalau bisa jam paling lambat jam 6 atau jam 7 sudah dia berada di sana kalau aja barangnya bagus gitu kan. Kemudian dari Selasa sama dia berada di desa Pemarunan. Jadi kalau di PPT sebelum ke desa Pemarunan kemudian ke Pemarunan itu di atasnya Pemarunan lagi. Itu di hari Selasa. Jadi untuk hari pasar itu ada 2 kali, pasar Selasa dan pasar Pemarunan. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ya sekedar es krim aja ada aja kalau jual di bawah gitu kan. Kalau untuk hal-hal sifatnya kalau misalnya memberi garam aja ada aja di warung gitu kan. Seperti itu. Ya. Ada yang lain? Tapi kalau kan tanya harganya saya juga nggak tahu. Nggak belajar saya. Kalau ikan Ada. Oh ya. Kalau sekarang itu kebetulan ini sudah mulai musim ikan nih, sudah mulai musim ikan. Orang-orang sudah mulai. Dan ada satu prediksi kalau di bawah pelawak ini ada namanya marengke, Bu. Jadi dia marengke itu menggunakan jaring yang besar itu. Jadi itu buat kita maupun itu sebetulnya ke atas besar jaring yang besar. Dan itu memang adanya jadi bawah pelawak, gitu kan. Makanya itu nanti mungkin ada hari-hari khusus dan dalam tahun-tahun itu paling tidak itu 1 kali dalam tahun. Jadi sepertinya itu kayak kegiatan tahunan itu di bawah pelawak. Misalnya sekarang itu kan mulai masuk ke kemarau, air sudah mulai turun, nah itu aktivitas itu sudah mulai. Jadi nanti ada yang bisa melihat bagaimana sih aktivitas orang mereka itu melihat ikan-ikan kita coba tahu ada yang mau melihat ikan gitu kan. Ya, kalian bisa. Nah, apalagi nanti kan kalian bisa lebih akrab lagi dengan warga, siapa tahu Pak kami ikut numpang Pak ke merengge gitu kan. Gak usah ikut lagi dari ikan. Mereka belum ya, jawab ya, gimana? Ikut jangan nanti pas teknologi tertangkap kalian, hanya di KKN ya Bu ya, selesai. dia pulang KKN mau langsung umroh katanya. Oh iya, aduh. Dan yang di kelompok ini sudah lengkap ya, 15 orang juga sudah lengkap. Coba hitung dulu, nggak yakin saya. Biar saya yakin juga. Berarti 20 tambah ini berapa? mereka lengkap ya. Ya. Kalau mereka sudah clear. Berarti ini yang datang hari ini artinya 15 orang sesuai informasi yang kita dapatkan. Artinya mahasiswa yang kita terima hari ini untuk ya masing-masing 15 orang satu kelompok. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena menyita waktu kalian, mungkin kalian juga sudah capek, siapa sudah capek juga. Mungkin sekarang mau langsung ke posko, kalau bersih sudah kemarin ya. Jadi mungkin kalian mau istirahat dulu. Ya, intinya besok, tapi dalam tahun ini saya minta mungkin besok dia ya, mungkin apa aja atau dia terus saya. Si Hasan sama si Yudi, bagaimana yang satu yang melakukan kelompok video juga kemarin. Besok itu kalau bisa siapa ketua sekretarisnya datang ke desa apa yang menjadi program utama kita besok. Ya, baiklah. Selanjutnya nanti kita bisa bersama seperti apa. Karena nanti saya juga akan melihat siapa tahu nanti ada kesamaan yang program yang dari HKM. Maksud saya supaya kita berjalan bersama. Jadi di sini ada program yang mungkin sudah disiapkan di masing-masing kelompok atau mungkin juga dari BPL siapa tahu juga sudah ada ya. Nah kemudian mungkin ada yang kesamaan dari itu mungkin kita bisa diskusi bersama. Jadi di sini saya minta nanti kerjasama aja ya. Jangan nanti tidak bisa bersama karena masing-masing ingin menonjolkan diri ya, terus terang aja kan. Siapa tahu nanti luar biasa kelompokku lebih baik juga kayak gitu. Seperti juga kamu kalah juga kan, ambil dari ini baik juga. Akhirnya kamu bersama mau mencoba masing-masing kita sudah nanti di sini kita menjalin hubungan kerjasama dengan baik. Karena bisa dulu kalau
Sudah sarapan semua anak tadi? Hah? Belum. Oh iya. Belum ada yang sudah. Apa berarti kan yang belum bertahan. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada hal-hal nanti dalam perjalanan kuliah ada hal yang mau kalian sampaikan atau mau ditanyakan atau dipertanyakan tentang itu, silakan nanti komunikasikan ke kita. Harapkan kalian bisa menjaga situasi kepada tadi yang sudah disampaikan juga tentang kita. Mohon diingat, intinya saya harapkan kalian bisa mendengar dengan baik apa yang menjadi pokok penyampaian baik dari Pak Kabit, Pak Matir, kemudian dari BPD tadi, selanjutnya dari Guru BPD yang bersangkutan itu yang harus diingat baik sebelum keberangkatannya ketika kalian bekal kemarin sampai keberangkatan tadi, ya itu yang kita harapkan. Harapan kita berawal PKKN ini sampai selesainya nanti kalian bisa meraih sukses hingga nanti toganya berdiri di atas kepala, ya itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Silakan buka diri. Silakan terdapat sudah tahu. Pasal dan itu terkait yang hasil keputusan dari hari Senin kemarin itu ada beberapa. Nah, mungkin nanya sedikit nanti apakah dari mahasiswa hari ini akan dilibatkan apa ya itu diperai pembuatan peraturan itu. Soalnya kalau kemarin kan itu menurut saya kurang berhasil musyawarah. Jadi mungkin nanti dari diskusi gimana kontribusi dari mahasiswa lain terkait pembuatan peraturan itu. Oke. Nah, saya suka kayak gitu. Saya suka seperti itu, tak? Artinya mereka melihat kelemahan dan mereka menawarkan diri. Itu yang dicari. Oleh tepuk tangan dulu. Saya suka sekali anak-anak yang kreatif, di luar kreatif. Karena memang seperti itulah yang kita butuhkan di desa. Di desa itu ya memang banyak sekali kelemahan. Makanya saya itu kalau ada mahasiswa kakak pasti senang. Apalagi kalau dari luar itu paling senang. Kenapa? Untuk membantu kita di desa. Nah, itulah salah satunya kenapa saya sampaikan dari awal. Saya mengharapkan juga kontribusi dapat nanti. Dan seperti yang Hasan sampaikan tadi mungkin terkait beberapa kelemahan yang kita dapatkan dari KPS yang kita tutup kemarin mungkin itu banyak yang kebetulan beliau juga hadir di sana kemarin bersama kelompok satunya bahwa memang dalam pembahasan punya kekurangan. Siapa tahu dalam kebetulan waktu kita lanjutkan lagi nanti kebetulan belum sampai dan belum difinalkan, silakan nanti kita bedah bersama lagi. Masukan saya butuhkan, ya. Karena ini terkait peraturan yang kita musyawarahkan kemarin adalah salah satu strategi kita bagaimana kita mendorong PNS mungkin di desa, pendapatan atau di desa, supaya desa ini apa? Seperti saya katakan mungkin ada yang tidak tahu, mungkin ada yang dari Kopan atau yang dari Papua atau dari Bangkit, yang datang ke sini atau yang dari daerah lain, apa yang dari di Sumatera. Rata-rata di setiap desa itu pada yang pendapatan desanya sampai 1 M, 2 M atau di bawah cuma 1 juta per tahun. Ada lagi desa yang memang nol, tidak ada PNS-nya sekali. Jadi kalau desa seperti itu, bagaimana desa itu bisa maju? Desa itu tidak akan bisa maju karena hanya mengharapkan dana transferan di situ. Kita katakan BD dan BD. Desa itu harus punya penghasilan. BD itu desa itu harus punya pendapatan hasil sendiri. Jadi desa itu memang tujuannya harus mandiri. Nah ini yang terjadi di Bawah saya ketika saya mencalonkan diri sebagai kepala desa kemarin, salah satu tujuan saya adalah melihat kelemahan di desa seperti itu. Jadi saya ingin mendorong bahwa desa ini dengan potensi yang ada itu, bagaimana kita bisa menjadi desa yang mandiri ke depan. Seperti itu. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membuat sistem di pemerintah itu sendiri, salah satu peraturan desa yang kita tutup kemarin. Nah, dan hal ini juga tentu banyak kelemahan-kelemahan seperti itu. Walaupun kemarin dalam penyusunan tubuh kita sudah minta bantu juga dari mahasiswa UPIR juga dari Fakultas Hukum untuk membantu kita untuk melakukan analisa terkait produk hukum itu baik dari yang pusat sampai ke daerahnya supaya tidak ada di sini kontradiksi di dalam aturan yang ada itu dia nyambung sampai ke desa. Nah, namun dalam penyusunan itu tentu pasti ada kelemahan. Nah, sepanjang itu ada masukan kita terbuka lah bisa kita lakukan bersama
termasuk juga peraturan-peraturan tidak hanya baku di situ nanti siapa tahu kalian punya ide apa lagi yang bisa dilakukan gitu kan. Kebetulan bahwa Pelawak ini salah satu yang kita dorong untuk bisa mendorong PADS itu adalah pertama di potensi wisata kita. Kebetulan potensi wisata kita di Pulau Pelawak ini ada namanya wisata Sungai Tambak. Nah, wisata Sungai Tambak itu telah murni dari yang kita bangun dari anggaran desa. Di situ murni dari anggaran desa yang kita lakukan sepanjang 2 tahun berjalan dan ini masuk ke tahun ketiga. Kita masih dalam proses pembangunan dan proses persiapan lain. Karena yang harus kita lakukan pertama pembangunannya, kemudian proses hukum salah satu yang kita targetkan kemarin. Target saya sebetulnya 2024 kemarin sebetulnya ini sudah selesai. Dan ini sudah kita buka secara resmi sebetulnya. Namun karena banyak sekali kendala yang dihadapi lapangan, gitu kan. Jadi tahun ini pun ini sudah masuk ke pertengahan tahun, masih belum bisa selesai juga. Karena ini setelah ini sudah disahkan kemarin, sudah kita forumkan di kemarin, ini masih berlanjut. Kita ajukan lagi ke pihak BPMD untuk melakukan supaya administrasi hukumnya, supaya itu bisa diakui juga secara baik itu tingkat daerah sampai tingkat nasional. Dan itu baru kita bentuk habisnya. Pada dari itu juga kita bentuk lagi ADRT hipokratisnya baru itu bisa kita buka secara resmi. Nah, ketika itu sudah dibuka secara resmi, harapan kita dari salah satu produk wisata kita bisa menghasilkan PADS untuk desa ini. Seperti itu. Kemudian yang hal yang lain berkaitan dengan desa yang lain, dan itu sudah masuk juga. Mungkin seperti itu ya, gambaran detailnya. Karena saat sudah buka itu, kemudian apa sih yang saya harapkan dari adik-adik ini nanti untuk mendukung juga dengan perjalanan target kita untuk menjadikan bahwa Pelawak ini salah satu desa wisata, tujuan wisata di daerah Kabupaten Pulau Pisau. Karena tidak hanya seperti itu aja sebetulnya yang kita lakukan di Pelawak. Wisata Sungai Tambak itu merupakan pintu gerbangnya saja. Pintu gerbangnya untuk pembangunan yang lain di desa. Karena ada beberapa hal yang menjadi kebanggaan kita di Pelawak ini. Salah satunya ada rumah Bunga Jakabahen, itu ada rumah bersejarah dan punya latar belakang sejarah terkait bentukan provinsi Kalimantan Tengah. Makanya saya bilang orang-orang Kalteng, apalagi orang Kalimantan Tengah harus tahu sejarahnya bagaimana sih. Kalimantan Tengah itu tidak berdiri semata-mata tidak hanya karena kita merdeka dulu perjuangan kita kan kita langsung jadi provinsi, tidak. Kalimantan Tengah itu kan terbentuk kemudian. Karena dulu sebelumnya ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Terus Kalimantan Tengahnya kemana gitu kan? Kalimantan Utara pun dia terbentuk karena reformasi. Terus Kalimantan Tengah tidak akan terbentuk kalau tidak ada perjuangan di dalam. Kita mendapatkan provinsi karena ada perjuangan. Perjuangan kita proses salah satunya di bawah Pelawak. Itu sejarah latar belakang. Pertama kali itu disuarakan pembentukan provinsi Kalimantan adanya di bawah Pelawak. Dan itu kita harus tahu itu ada pemerintah. Kemudian juga dengan potensi budaya yang lain, jadi kita kembangkan juga di situ. Ya. Itu nanti silakan kalau mau dibedah itu nanti saya mengharapkan juga hal seperti itu ya. Mungkin itu saja. Ada yang lagi atau yang lain cukup? Oke, berarti itu cukup sebagai gambaran apa sih mungkin sudah ada di bayangan kalian kejadian nanti. Intinya itulah pesan yang kita harapkan. Yang lain menyusul mungkin lebih berat nanti ya. Apalagi filosofi yang lain nanti kita buka secara resmi. Oke, itu aja. Silakan kalau mau ke kampus masing-masing ya. Ya, foto bersama dulu ya.